للطالب اللبيب في دار الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث السادس عن أبي عبد الله نعم ابن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات faqad istabara'a lidinihi wa 'irdihi wa waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami karra'i yar'a haula al-himah yushiku ayyarta'a fi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qulbu rawayahul bukhari wal muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berjumpa lagi dengan Al-Fakir di pagi hari yang insyaallah penuh dengan barokah ini, yaitu dalam kajian kitab Arba'in Nawawi, hadis yang nomor ke-6. Barusan sudah dibacakan oleh akhina fillah Ustadz Khairul hadis Nabi, yaitu yang nomor 6, innal halala bayyinun wa inna harama bayyinun wa bainahuma umur musyabbihatun. Innal halala, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, bayyin, dan sesungguhnya yang haram itu juga sudah jelas. Dan di antara halal dan haram, maka itu namanya musyabbihat atau syubhat. Nah, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, banyak manusia tidak mengetahui terhadap perkara syubhat. Sekarang menjelaskan innal halala. Jadi di sini hadis ini menimbulkan 3 hukum. Pertama hukum halal, kedua menimbulkan hukum haram, ketiga menimbulkan hukum syubhat. Salah satu yang halal ialah seperti contoh yang ada di Al-Quran, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ini dihalalkan bagi kaum pada malam hari yang bulan berpuasa untuk bercampur dengan istrinya. Halal hukumnya bercampur dengan istrinya di malam itu sudah bercampur itu gimana artinya? Dengan artian antum melakukan bersenggama. Ketika bersenggama hukumnya halal ketika di malam hari bulan Roh. Tapi kalau di siang harinya menjadi haram. Paham? Terus salah satunya yang dihalalkan, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepada. Makanan yang baik itu halal. Sesuatu yang baik adalah halal. Selagi tidak memabukkan hukumnya halal. Kulu, suruh makan. Tapi perintah makan ini bukan perintah makan wajib. Walaupun ada di Al-Quran bukan disuruh wajib makan. Tapi hukumnya kalau hukumnya wajib makan, semua manusia makanmu. Gak berhenti sama sekali, gak Makanya kulu ini perintah suruh makan, tapi perintahnya bukan perintah bil wajib, tapi bil mubah. Kalau makan hukumnya Terus ada lagi yang dihalalkan, yaitu hewan yang di laut sesuai Al-Quran.
Uhilla lakumus saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Makanan yang ada di laut semuanya adalah halal. Selagi konsepnya antum tidak jijik atau tidak dia jijik. Makan apa di laut ada? Hiu, makan kalau mau. Paus, makan kalau nggak jijik. Intinya ada di laut. Yang intinya tidak hidup di dua tempat. Kalau hidup di dua tempat hukumnya haram. Kayak buaya, itu hidupnya di berapa tempat buaya? Kayak apa lagi? Kepiting. Tapi kalau kepiting haram, insya Allah haram itu. Karena apa? Karena itu kalau ditaruh di daratan nggak kuat kalau di daratan kepiting. Kepiting itu kan yang gini-gini. Ada rajungan, ada Kalau sekiranya dia lebih kuat diam di mana? Di darat. Artinya di laut, dan di laut itu imbang, maka haram. Tapi kalau imbang, kalau lebih banyak kan di lautan, pas pindah ke daratan mati, maka halal. Contohnya ya ikan. Ikan kalau ditaruh di daratan kan masih hidup itu, masih kelepek-kelepek. Tahu kelepek-kelepek apa namanya? Ya masih ngejang-ngejang ya. Apa bahasanya? Jalo-jalo. Lah ya itulah. Maka kan otomatis dia kuat kan aslinya di daratan cuman sebentar. Maka ketika lebih banyak, lebih nggak kuat dengan artian kuatan di laut, maka hukumnya halal. Tapi kalau bisa lebih kuatan antara dua-duanya, di laut kuat, di daratan kuat, maka hukumnya paham? Kodok itu juga kuat di air kan? Di air kuat, di daratan halal. Tapi kalau orang luar negeri dimakan. Terus yang halal juga adalah wa ahallallahul bai'ah. Al-Quran ini wa ahallallahul bai'ah. Jual beli hukumnya wa harramar riba, dan haram adalah riba. Itu juga Jadi kalau yang sudah jelas halal maka diperbolehkan. Terus yang halal juga yaitu salah satunya adalah apa? Yaitu salah satunya adalah berjima dengan istri yang itu juga halal. Ketika sudah akad atau sudah itu halal. Kalau itu halalnya halal apa itu Ustaz? Halal sunnah ya? Halal mabrur. Halal. Dan ada dua hewan yang halal. Ada dua hewan yang halal tanpa diragukan. Pertama, hewan laut. Itu halal semuanya. Yang kedua adalah belalang. Belalang halal. Kamu kalau mau makan belalang, gak apa-apa. Itu halal. Biasanya kan ada tadi malam yang dipegang Ustaz Muslim, makan. Halal itu. Orang dulu bahkan dimasak itu. Dimasak orang dulu. Zaman dahulu itu. Kalau kecoa enggak, belalang. Kalau kecoa halal, Terus ada lagi yang Rasulullah pernah halalkan tapi Rasulullah enggak pernah makan. Apa? Salah satunya adalah dabbun. Dabbun ya, biawak. Biawak gurun. Bukan biawak Indonesia ya. Kalau biawak Indonesia bukan, tapi biawak Mekah itu ada biawak. Itu halal. Rasulullah tapi nggak pernah makan. Rasulullah nggak melarang tapi Rasulullah nggak pernah otomatis boleh. Jadi kalau Indonesia nggak boleh. Jadi kalau ada hadis yang digunakan buat hukum, pertama adalah fi'li. Yang ditinjau kita kalau pengen mengikuti Rasulullah adalah fi'li.
pekerjaan Rasulullah itu diikutin. Kedua, qauli, perkataan. Yang ketiga, takriri. Apa takriri? Yaitu penetapan atau diamnya Rasulullah bermaknakan iya. Ada kalau mengambil hukum dari hadis itu ada 3. Ada fi'li, qauli, dan takriri. Jadi kalau Rasulullah tentang masalah biawa ini diam. Diam. Tidak. Atau di sebagian riwayat lain mengatakan Rasulullah mengatakan diperbolehkan memakan biawak. Tapi Rasulullah nggak pernah makan. Paham? Terus sekarang tentang masalah haram. Haram ini ada yang haram secara Al-Quran, ada yang haram secara sunnah, ada yang haram secara ijma. Contohnya yang haram secara Al-Quran, yaitu wala taqrabuz zina, tidak boleh mendekati hukumnya kalau mendekati zina adalah mendekati saja tidak boleh, apalagi berhubungan. Mendekati tidak boleh, disuruh jauhi, jangan dekat. Apalagi yaitu khamar, itu juga haram. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir, itu juga minuman khamar juga secara Al-Qur'an. Terus apa yang haram juga, yaitu membunuh umat muslim, itu juga haram. Di Al-Qur'an ada wa ma kana lil mu'minin ayyuqtala mu'minan illa khata'a. Jadi orang itu nggak boleh membunuh orang mukmin kecuali punya salah. Paham? Terus yang haram juga adalah memakan babi. Ini jelas di Al-Qur'an ada. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Yaitu Allah mengharamkan bagimu bangkai darah, daging babi, dan binatang yang tidak disembel. Jadi kan ada sekarang, model sekarang itu hati terbuat dari darah. Ada kan? Pernah sempat viral orang yang membuat hati dari darah? Ada itu. Ketika darah itu dimakan, hukumnya baik darahnya manusia atau darahnya hewan. Paham? Darah. Kedua, babi. Babi dari ini juga sudah nas, maka babi hukumnya haram. Yang ketiga yaitu hewan yang disembelih, hewan yang tidak disembel. Contohnya sapi mati, stres mati, bersama kamu dipotong sendiri, orang udah mati udah jadi bangkai masih nggak boleh. Atau ayam udah mati, Udin diambil biar bisa dimakan, dipotong, tetap haram karena sudah menjadi bangkai. Itu secara Al-Qur'an. Kalau secara as-sunnah, yang as-sunnah yaitu seperti mencela sesama muslim. Mencela sesama orang Islam itu hukumnya haram. Tapi haram yang berupa artian sunnahnya untuk kamu menjauhi mencela orang atau berkata kotor kepada orang muslim. Paham? Jadi kalau ketemu orang muslim, sama-sama muslim, itu sunnah untuk tidak menjelek-jelekan atau mencela. Kalau mencela kamu hukumnya haram. Paham? Atau enggak kamu mempercayai terhadap dukun-dukun, itu juga termasuk haram. Saya ramal kamu nanti jadi jodohku. Contoh di Dilan 1440. Ya, bukan itu. 1999 ya. Tahu belum pokoknya itu. Nah, itu Dilan contoh. Maka ketika misalnya kamu percaya kepada dukun atau peramal yang sampai
menimbulkan keharaman. Kan biasanya peramal itu rata-rata kebanyakan. Kalau kamu pengen kuat, kamu injak Al-Quran. Atau kamu kalau pengen kuat, kamu makan bangkai. Itu adalah pekerjaan syirik. Gak boleh percaya kepada kayak gitu. Paham? Terus apa lagi yang haram? Haram yaitu seperti halnya patung. Itu patung juga haram. Patung, lukisan itu juga haram. Lukisan yang kayak apa, Ustadz? Lukisan yang kiranya bisa bernyawa. Ada lukisan, contoh lukisan. Kamu gambar apa? Gambar orang lah, lengkap dengan badan-badannya. Maka ketika kamu melukis utuh semuanya, maka hukumnya haram. Kenapa? Karena nanti itu ada di kitab Faidur Rahman, kalau nggak salah itu diterangkan, ketika membuat lukisan pas utuh, maka itu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh lukisannya nanti di akhir. Makanya nggak boleh. Patung juga nggak boleh. Patung juga biasanya rumah-rumah orang kaya itu kan ada patung singa, patung ular-ularan, patung naga, itu juga nggak boleh. Haram. Paham? Terus ada yang haram secara ijma atau kesepakatan ulama. Contohnya, kulu syarabin askara fahuwa haramun. Setiap minuman yang memabukkan hukumnya ini nggak ada di Al-Quran. Sedangkan kalau mengekor kepada lafaz al-khamru wal maisir, khamru nggak ada. Maka kayak sekarang kan ada bintang 9, bintang 8 apa? Ya pokoknya minuman-minuman yang memabukkan itu. Apa saja minuman yang memabukkan? Banyak. Kalau bensin bukan mabuk, langsung mati itu nak. Kebakar. Apa? Contohnya ya topi miring, anggur merah. Intinya yang bisa membuat ngepleng atau ngepleng sampai gini-gini miring-miring, itu hukumnya haram. Makanya nggak ada di dalam Al-Quran. Masa Al-Quran pernah menyebutkan anggur merah, bintang apa, topi miring? Nggak ada kan di Al-Quran kan? Tapi menggunakan ijma atau kesepakatan. Kiasan di sini. Ijma dan kias ini digunakan. Dikiaskan. Oh, jadi kalau yang haram yang memabukkan hukumnya minum baygon. Haram. Kalau diminum sama kamu mati. Haram. Paham? Terus haram perbuatan merusak, membahayakan diri sendiri juga tidak boleh. Sesuatu yang membuat diri sendiri itu bahaya, itu tidak boleh. La darara wa la dirara. Tidak boleh melakukan kerusakan pada diri sendiri. Itu juga haram. Contohnya apa yang merusak kepada diri sendiri? Contohnya bunuh diri, itu gampangnya bunuh haram hukumnya. Terakhir yaitu tentang permasalahan syubhat. Kalau syubhat ini syubhat ini tidak jelas. Ketidakjelasan barang ini dengan artian belum tahu ini halal apa haramnya. Masih remang-remang, maka hukumnya itu bisa menjadi syubhat, rata-rata terjadi pada contoh dalam pribadi kita sehari-hari. Ustaz Hairul kan megang uang. Ini uang ana apa uang pondok ya? Remang-remang, samar. Masa uang saya? Masa uangnya itu? Apa uangnya pondok? Kan nggak tahu, samar. Maka ketika samar hukumnya syubhat. Ketika syubhat biasanya sering terjadi terhadap Paham? Terus tentang masalah
Di sini haram. Nah, lanjut ke hadisnya. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayar ta'afihi. Ala wa inna likulli malikin hima. Nah, karena apa? Karena setiap raja, sekarang pembahasan raja, ada raja itu pasti memiliki hukuman atau memiliki peraturan tersendiri. Contohnya, santri secara pondok ya, santri dilarang memakai kaos pendek ketika keluar. Ini kan adalah larangan. Ketika larangan ini, maka termasuk larangan tapi larangan ini secara peraturan pon. Tapi kalau secara hukum syariat kan nggak ada hukum haram asalkan tidak kelihatan bainas surra war rukbah. Kalau laki-laki, kalau perempuan semuanya illa apa? Itu sholat. Nah, kalau Imam Syafi'i kecuali mata harus pakai cadar aslinya. Kalau mengikuti Imam Syafi'i yang benar-benar. Tapi kalau ada sebagian ulama, badul ulama boleh cuman wajah dan mata. Ada sebagian ulama. Jadi ketika misalnya antum melanggar, maka sama halnya orang yang mengembala tadi. Dilarang oleh raja masuk ke tempat daerah itu. Ketika masuk ke tempat daerah itu, maka bagaimana? Hukumnya tidak otomatis haram secara peraturan. Nah, itu juga nggak boleh. Terus, maka Allah pun juga mempunyai peraturan. Allah juga mempunyai peraturan. Ya, kalau yang haram, maka jangan Kalau yang halal, maka Kalau yang subhat, jangan dimakan. Atau jangan dipakai. Ya, kalau perkara syubhat. Karena perkara syubhat ini identiknya bisa menghilangkan terhadap muru'ah. Terhadap kewaraan, bukan muru'ah, terhadap kewaraan. Jadi orang pengen waro, dikatakan waro, itu tidak pernah melakukan perkara waro itu apa ya? Waro itu seperti yang ulama-ulama ya, dia nggak mau pengen mengerjakan perkara haram. Perkara syubhat nggak dikerjakan, apalagi haram. Menjaga benar-benar dari perkara tersebut. Kalau orang ulama waro sering memakan syubhat atau menggunakan perkara syubhat, maka bisa terjadi itu bukan orang ahli waro. Karena waro itu nggak bakalan memakan perkara syubhat atau perkara haram. Paham? Nah, ala wa inna fil jasadi mudghatun idza saluhat saluhal jasad kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya alqal. Sekarang penjelasan terakhir tentang masalah jasad. Ketika jasad ini pengen baik, maka kerjakanlah perkara yang baik. Ketika jasad ini pengen buruk atau buruk jasadnya, maka mengerjakan perkara-perkara yang ala wahiyya al-qalbu. Yang dimaksud ini adalah maka jadi manusia. Intisari dari hadis ini itu kamu harus menjadi orang tanamkan di hatimu jadi orang baik. Saya harus jadi orang baik. Bangun tahajud, bangun ya Allah. Di hari ini saya tidak pengen menzalimi orang, tidak pengen menyakiti orang. Saya ingin membantu orang. Semenjak itu kau bangun, maka kau dicatat dengan orang baik. Niatkan dari sekarang. Ketika bangun tidur, usahakan niat untuk menjadi orang baik. Niat itu di mana? Di hati. Paham? Tapi kalau kamu sering memakan kerusakan atau pengen rusak jasadmu atau pengen jadi orang nggak benar, ya makanlah sesuatu yang haram atau maka kerjakan sesuatu yang haram, maka itu termasuk nanti bisa merusak kepada hati. Tapi naudzubillah
Mudah-mudahan kita menjadi orang baik fid dini wad dunya wal akhirah, dan juga bisa menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.